Ya, dilema sebetulnya bagi seorang qori'ah atau ustazah ya, yang kompeten dalam satu ceramah, dalam mengkaji Quran, ini merupakan suatu dilema ketika dia dihadirkan di depan laki-laki. Itu nggak boleh. Nah, seperti yang terjadi di desa Cibingbin, ada yang disawer, ada yang menyawer, Pak. Nah, ini sebenarnya yang keliru yang mana sih? Ya ini sebetulnya udah merupakan fahsya ya, bukan ya mungkar ya. Kalau fahsya itu artinya kejelekan individu. Tapi kalau sudah mungkar itu kejelekannya sudah berjamaah ini ya. Kolektif ini kolektif. Panitianya, mustamiinnya, pelaku itunya juga. Ini udah mungkar, ini udah mungkar. Dilema sebetulnya bagi seorang qori'ah atau ustazah ya, yang kompeten dalam satu ceramah, dalam mengkaji Quran, ini merupakan suatu dilema ketika dia dihadirkan di depan laki-laki. Itu nggak boleh ya. Ya itu secara hukum Al-Quran menerangkan seperti itu. Dalam surat Luqman, dalam surat An-Nur jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin. Janganlah engkau menampakkan perhiasan-perhiasanmu. Al-Imam Baidawi dalam kitab Tafsir Baidawinya mengatakan yang dikatakan zinah itu perhiasan yang tidak boleh ditampakkan selain kepada suaminya dan mahrimnya, itu diantaranya al-mahasinil khalqiyah, bentuk yang secara pembawaannya memang dia cantik ya, atau tidak pati cantik tapi dipoles dengan macam-macam kosmetik. Nah, sebetulnya kita pun merasa, bagi kita yang awam ketika mendengarkan seorang qori'ah yang cantik, suaranya bagus, itu bukan timbul ma'rifatnya, justru ngeres gitu tuh ya. Kenapa? Karena kita sendiri sudah melakukan mungkar. Itu. Seharusnya jangan perempuan. Kalau masih ada laki-laki, ya laki-laki aja. Gitu. Tapi mohon maaf nih ya, bukan kita mendiskreditkan perempuan, bukan. Tapi ini demi hukum. Secara jelas Allah mengatakan surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin. Bahkan ulama kita dari Banten dalam tafsir Munirnya, ada salah satu katanya, yang 3 perkara tidak boleh ditampakkan kepada orang lain kecuali kepada suami kita. Apa? Perhiasan-perhiasan kita, ya. Kemudian bentuk tubuh kita. Dan yang itu adalah itu, menampakkan aurat kepada yang bukan lain muhrimnya. Apalagi kita mendengar seorang qori'ah, ya. Pasti walaupun bagus suaranya, tapi nanti pendengaran laki-laki lain-lain lagi itu. Ini makanya saya dilema bagi seorang perempuan yang punya kelebihan diberikan kepada Allah, dari apakah dari bisa ceramahnya, dari qori'ahnya. Ini dilema. Suatu dalam satu sisi dia untuk mengembangkan syiar agama, dalam satu sisi lain dia berbenturan dengan hukum fikih ini. Yang kita tahu secara mutlak dalam fikih itu perempuan auratnya seluruh anggota badan, kecuali wajah dan telapak tangan ketika sholat dan ketika bermuamalah. Dan yang bisa kita lihat oleh laki-laki, perempuan itu wajah dan tangannya ketika sang laki-laki mau meminangnya. Itu pun Syekh Jainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in ada syaratnya. Bisa kita datang juga seandainya kita bakalnya diterima. Kalau enggak jangan lagi. Gitu. Itu secara umum.